Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Di kesempatan kali ini, kami kelompok 1 akan presentasi mengenai proses hydrocracking unit. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya, yang antara lain ada Fatoni Nur Iskandar, Clara Eka Jovana, Aprilia Indah Mandaka, Restu Ramadhani Pratama Putra, dan Andre Teorupun. Dari presentasi kami ini, ada 7 subbab yang akan kami bahas, yaitu yang pertama ada pengertian hydrocracking, yang kedua bahan baku dan produk, yang ketiga konfigurasi hydrocracking, yang keempat proses flow diagramnya, yang kelima reaksi dari hydrocracking, keenam variabel proses, dan yang ketujuh katalis hydrocracking. Tanpa membuang waktu, kami akan mempresentasikan materi hydrocracking unit. Sebelum kita masuk lebih jauh mengenai hydrocracking, kita harus tahu dahulu apa itu hydrocracking. Jadi, hydrocracking merupakan proses 2 tahap yang dimana penggabungan katalis cracking dan hidrogenasi. Penggabungan antara keduanya agar bahan baku yang lebih berat akan terpecahkan. Tujuan dari proses ini yaitu untuk mengonversi gas oil yang bernilai rendah menjadi produk yang lebih berharga. Contohnya itu seperti nafta, diesel, dan gas. Proses hydrocracking sendiri ini juga menggunakan tekanan tinggi, suhu tinggi, katalis, dan hidrogen. Peran penting hidrogen dalam hydrocracking selain untuk menjaga selektivitas cracking, itu juga untuk mengurangi pembentukan tar dan mencegah penumpukan cook di katalis. Jadi semua jenis proses cracking selain proses crack atau pemutusan rantai, itu juga ada yang namanya proses hidrogenasi. Kenapa harus ada proses hidrogenasi? Karena proses ini digunakan untuk menjenuhkan beberapa produk dari hasil proses cracking, contohnya sulfur, nitrogen, oksigen, dan senyawa olefin. Hidrogenasi juga berfungsi untuk mengkonversi senyawa sulfur dan nitrogen dalam bahan baku untuk hidrogen sulfid dan amonia. Dan prinsip dari hydrocracking sendiri itu dia mengkonversi hidrokarbon berat menjadi fraksi ringan sehingga dapat meningkatkan kuantitas dan fraksi ringan tersebut. Itu dari saya. Untuk teman saya selanjutnya saya persilakan. Baiklah, di sini saya Restu Ramadhani akan memaparkan materi tentang bahan baku dan produk hydrocracking. Jadi di sini bahan baku yang kami angkat untuk materi ini adalah PGO atau vacuum gas oil. Sebenarnya masih ada bahan baku lain yang bisa dijadikan untuk bahan baku bahan baku hydrocracking. Contohnya itu seperti convert naphtha, AGO, DAO, cracked oil, dan lain-lain gitu. Masih banyak lagi gitu. Akan tetapi kami mengangkat materinya di sini adalah VGO, vacuum gas oil. Nah, untuk produk yang dihasilkan di sini adalah light naphtha, heavy naphtha, jet fuel, kerosene, diesel, dan unconverted oil atau UCO. Nah, perlu diketahui juga kualitas bahan baku feed yang akan diproses hydrocracking itu sangat berpengaruh pada kualitas produk yang akan dihasilkan. Nah, kualitas bahan baku ini maksud ya di sini ya kandungan sulfur, kandungan impurities lain gitu. Itu yang sangat berpengaruh pada prosesnya. Ini juga efek dari kualitas feedstock pada performa suatu unit itu sangat penting. Nah, dia mengarah pada kontaminan yang dapat menurunkan umur dari katalisnya. Jadi bahan baku di sini ya sangat penting lah gitu untuk di prosesnya gitu karena sangat berpengaruh pada unitnya, katalis dan lain-lain gitu. Nah, di sini ada semacam
tabel antara korelasi antara feed dan produk yang dihasilkan dari proses hydrocracking. Nah, di sini ada feednya ini adalah VGO, vacuum gas oil. Semuanya ini vacuum gas oil. Jadi di sini dapat kita lihat di sini ada di sini spesifikasi dari bahan bakunya. Ada gravity, FEI, true boiling point-nya, nitrogen, sulfur, dan modenya. Jadi di sini macam-macam di sini ada apa ya, semacam desain produknya lah gitu. Kalau misalnya dengan kandungan sulfur segini, kira-kira bisa menghasilkan produk yang mana gitu. Dan bisa dimaksimasi di produknya mana gitu. Jadi gini, kita bisa lihat dari tabel ini. Semisal nih, untuk maksimasi diesel, itu gravity-nya itu 24,1, TBP-nya 700 hingga 1100, nitrogennya itu 2500, kandungan sulfurnya itu 1,9. Nah, begitu pula untuk maksimasi jet fuel, middle distillate, dan middle distillate plus lube oil. Nah, untuk persentase volume hasil fraksinasinya ini dapat kita lihat di bawah ini. Untuk persentasenya itu mengikuti dari mode tadi. Kalau misalnya maksimasi kita pengen di diesel, pasti volume yang dihasilkan itu pasti banyak di diesel gitu. Nah, begitu pula untuk jet fuel, middle distillate, dan middle distillate plus lube oil. Nah, di sini juga ada produk quality-nya. Nah, untuk produk quality-nya di sini itu mengikuti dari mode tadi dan juga kualitas bahan bakunya tadi. Nah, kira-kira di sini uh, smoke point-nya berapa gitu, setan number-nya, dan unconverted oil-nya tuh gimana? Semakin banyak atau semakin dikit gitu. Mungkin itu saja dari saya, bisa dilanjut untuk teman saya yang selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses konfigurasi hydrocracking, di mana yang kita tahu bahwa pada hydrocracking ini memiliki jenis-jenis proses yang banyak. Jadi untuk memilih jenis-jenis proses tersebut, kita harus mengetahui konfigurasinya atau faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu di mana kita bisa lihat konfigurasinya itu pada kualitas kualitas feedstock, habis itu pada produk, kualitas yang diperlukan, serta investasi dan biaya operasi dari unit tersebut. Contoh kita lihat dari segi produknya. Kita lihat dari segi produknya, apabila pada unit tersebut memintanya kapasitas produk yang dihasilkan itu banyak, berarti proses yang dipilih itu pasti itu two state operation, bukan single stage. Karena kenapa pilih two stage operasi? Karena proses yang terjadi di situ menggunakan dua reaktor. Nah, dua reaktor itu memudahkan kita untuk menghasilkan produk yang banyak daripada single stage tersebut. Nah, single stage ini kan prosesnya itu kita merubah feednya itu kan gas oil. Merubah gas oil ini kan dengan cara mereaksikan H2 sama katalis di dalam reaktor untuk menghasilkan produk-produk ringan. Sedangkan two stage ini itu prosesnya itu sama kayak di single stage, tapi bedanya two stage ini ada memakai dua reaktor dengan fungsinya itu beda-beda. Sama katalisnya yang dipakai juga beda juga. Next, selanjutnya.
Ya, izin masuk ya. Saya di sini akan menjelaskan tentang proses flow diagram hydrocracking unit. Langsung aja. Yang pertama, feed tadi VGO masuk, ditarik dengan pompa. Setelah itu diinjeksikan oleh hidrogen, lalu masuk ke heat exchanger atau preheater untuk pemanasan awal. Nah, setelah itu feed-nya masuk ke furnace, di sini dipanaskan sampai feed-nya suhunya sekitar 400 derajat Celcius. Lalu feed-nya masuk ke reaktor 1. Di sini terjadi proses reaksi kimia yaitu penghilangan impurities dengan katalis semi-zeolite. Nah, di sini dibantu dengan bantuan hidrogen dengan tekanan sekitar 6.900 sampai 13.800 kPa. Tujuannya untuk menjaga stabilitas dan selektivitas produk. Nah, setelah itu keluar dari reaktor 1 masuk ke heat exchanger untuk masuk ke untuk mengambil panas dari feed. Nah, setelah itu produk tadi masuk ke cooler, didinginkan dengan air, dan setelah itu masuk lagi ke fan cooler dengan pendingin media udara gitu. Jadi 2 kali pendinginannya. Setelah itu feed-nya masuk ke high pressure separator 3 fasa. Kalau di PFD ini nomor 2. Nah, di sini separator berdasarkan massa jenis dan berdasarkan massa jenis gitu. Jadi sour water turun ke bawah, setelah itu H2S dan hidrogen naik ke atas. Nah, di sini keluar masuk ke scrubber ya. H2S kan akan keluar gitu. Setelah itu hidrogen ada yang masuk ke kompresor di sini di angka 8 dan ada juga hidrogen yang masuk ke reaktor 2. Hidrogen yang ke kompresor ini akan masuk ke reaksi 1 untuk membantu proses penghilangan impurities tadi gitu. Lanjut lagi, setelah itu produk tadi akan masuk ke low pressure separator 2 fasa. Di sini di PFD nomor 3. Di sini gas hidrogen akan direcovery keluar lewat top separator. Bottom product dari separator akan masuk ke stripper dan diambil fraksi ringannya. Di sini fraksi ringannya berupa fuel gas dan LPG naphtha gitu. Setelah itu produk bawah masuk ke furnace. Di furnace ini dipanaskan lagi hingga suhu 400 derajat Celcius. Setelah itu masuk ke fraksinator. Nah, di fraksinator ini akan terjadi proses pemisahan berdasarkan titik didihnya dengan bantuan tray. Di sini produknya ada like naphtha, heavy naphtha, jet atau kerosin, diesel. Nah, fraksi berat yang tidak keluar sebagai produk itu akan ditarik dengan pompa. Nah, ditarik dengan pompa di sini ada yang ada yang dialirkan ke FCC loops atau unit ethylene. Maksudnya ini dilanjutkan ke proses yang lain seperti itu, dan ada juga yang dialirkan ke reaktor 2. Tapi sebelum masuk ke reaktor 2, sebelumnya itu dipanaskan di heat exchanger sebagai pemanasan awal, dan masuk lagi ke furnace, baru masuk ke reaktor 2. Di reaktor 2 ini, hidrokarbon panjang akan tercracking dengan bantuan hidrogen menjadi rantai yang lebih pendek gitu. Nah, produk yang keluar dari reaktor 2 ini akan dikembalikan lagi ke proses aliran produk setelah reaktor 1. Itu dari saya. Mungkin slide selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya tentang variabel proses yang ada di unit hydrocracking. Nah, tadi sudah dibahas sama Pak Tony terkait kondisi operasi yang ada di unit hydrocracking, sehingga saya tidak perlu lagi menjelaskannya. Nah, di sini saya langsung saja menjelaskan di bagian variabel prosesnya yang perlu diperhatikan pada proses hydrocracking. Jadi untuk variabel proses yang perlu diperhatikan adalah ada kualitas fresh feed rate, combined feed ratio, tekanan partial hidrogen, recycle gas rate, temperatur, dan kualitas hidrogen makeup.
Jadi di sini untuk kualitas fresh fruit itu kenapa bisa perlu diperhatikan karena kualitas feed sendiri akan mempengaruhi dari temperatur feed katalis, jumlah hidrogen yang dibutuhkan untuk reaksinya, umur katalis, dan juga kualitas produknya. Nah, yang untuk kualitas produk ini sudah dijelaskan oleh saya tadi di bagian bahan baku tadi, yaitu tadi kualitas produk ini pasti tentunya mempengaruhi hasilnya gitu. Kualitas produk ini tadi kan ada yang macam-macam tadi ya, ada yang maksimasi di diesel, maksimasi jet fuel dan lain-lain gitu kan. Itu berdasarkan dari spesifikasi bahan bakunya tadi. Nah, itulah oleh sebab itulah kenapa fresh feed ini sangat mempengaruhi dari kualitas produknya. Nah, terkait dengan umur katalis sendiri di sini terkait dengan apa ya, terkandungan impurities yang ada di feed-nya ini. Apabila feed-nya ini banyak mengandung sulfur, maka katalisnya itu kinerjanya akan makin menurun akibat katalisnya itu teracuni gitu. Nah, sehingga prosesnya itu pastinya bakal terganggu. Nah, untuk yang kedua di sini ada fresh feed rate atau LHSP. Jadi di sini apabila flow fresh feed-nya dinaikkan dengan volume katalis konstan, maka LHSP-nya akan naik. Nah, untuk mendapatkan konversi yang sama, maka diperlukan temperatur yang tinggi. Tetapi kecepatan pembentukan coke-nya itu akan naik dan umur katalis akan semakin pendek. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa temperatur di sini harus kita jaga gitu. Ya ibaratnya itu sesuai dengan kondisi operasinya, tidak boleh overheat lah gitu. Sehingga pembentukan coke-nya ini dapat kita hambat dan umur katalisnya ini bisa lebih panjang lagi gitu. Nah, yang ketiga di sini ada combined feed ratio. Di sini combined feed ratio ini artinya itu apa ya? Semacam unconverted oil yang UCO itu yang tidak terkonversi itu dibalikkan lagi ke reaktor untuk jadi recycle feed gitu. Nah, yang tadi dijelaskan oleh Fatoni tadi itu kan ada tadi unconverted oil itu dikembalikan lagi ke reaktor kedua. Itu sebelum itu dipanaskan dulu melalui heater, baru dimasukkan ke furnace, baru masuk ke dalam reaktornya. Ya, itulah yang dimaksud dengan feed yang tidak terkonversi atau combined feed ratio. Jadi nanti itu feed-nya bakal di-combine lagi gitu dengan feed awal. Nah, yang keempat di sini ada tekanan parsial hidrogen. Jadi operasi unit pada tekanan parsial lebih kecil dari desain dan pada waktu yang lama akan berakibat pada deaktivasi katalis yang makin cepat. Jadi tekanan parsial hidrogen ini merupakan variabel yang sangat berperan untuk mengontrol reaksinya gitu. Jadi purity dari recycle gas ini ya berarti recycle gas hidrogennya ini harus dijaga pada harga yang telah ditentukan karena pastinya bakal mempengaruhi dari stabilitas dan kualitas produk yang akan dihasilkan. Nah, yang kelima di sini ada recycle gas rate. Jadi kontrol antara feed H2 dan katalis perlu dijaga agar tetap sempurna. Untuk itu perlu disirkulasikan recycle gas melalui sirkuit reaktor kontinu. Jadi ibaratnya ini di reaktornya itu H2-nya itu perlu apa ya? Seimbang lah gitu dengan feed dan katalis gitu. Jadi reaksi yang ada di dalam reaktor itu bakal ya bisa dibilang bisa berjalan dengan baik dan tidak terjadi troubleshooting gitu. Yang keenam di sini ada temperatur. Jadi temperatur ini merupakan
variabel yang sangat penting pada proses ini, karena semakin tinggi temperatur maka akan semakin cepat reaksi dan konversi produk juga akan cepat naik gitu. Tapi deaktivasi katalisnya ini akan semakin cepat juga gitu. Oleh karena itu, temperatur itu harus dijaga pada kondisi operasinya gitu. Tidak boleh overheat. Yang terakhir di sini ada kualitas hidrogen make-up. Jadi proses hydrocracking adalah proses menggabungan antara catalytic cracking dengan proses hidrogenasi. Jadi hidrogen ini diperlukan untuk menjaga kestabilitasan produk. Untuk menjaga kestabilitasan tersebut, maka perlu hidrogen make-up agar menjaga tekanan sistem agar tidak turun gitu. Jadi hidrogen make-up-nya ini juga harus tetap dijaga, dan juga kemurnian dari hidrogennya juga harus, ya bisa dibilang harus benar-benar purity lah tadi, seperti yang di bagian apa tadi? Di bagian recycle gas dan tekanan partial hidrogen tadi. Itu sangat berpengaruh di situ. Mungkin itu saja dari saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, izin masuk lagi ya. Saya di sini akan menjelaskan tentang reaksi hydrocracking. Saya di main reaction-nya, di reaksi utama. Yang pertama adalah pembentukan olefin atau bahasa kerennya formation of olefin. Di situ tertulis R, CH2, CH3, CH3, CH3 dibantu menjadi metal, setelah itu menjadi olefin gitu. Jadi sebetulnya ada parafin panjang, rantai panjang, setelah itu dibantu oleh metal agar menjadi olefin gitu. Di sini seperti masih panjang tapi dibuat rangkap gitu. Setelah itu ada formation of tertiary carbonium ion gitu. Di sini hasil olefin sebelah kanan yang tadi sudah direaksikan oleh metal, di sini direaksikan dibantu dengan asam. Setelah itu ada ion karbonnya. Jadi RCH ikatan rangkap CH, CH, CH3, CH3 dibantu dengan asam menjadi RCH2, CH2, C plus H, CH3, CH3. Di sini olefin sudah menjadi parafin lagi, tapi ada ion C plus di sini, terbentuk ion. Selanjutnya ada proses isomerisasi dan cracking. Sama seperti tadi, ini melanjutkan hasil produk dari reaksi sebelumnya, reaksi sebelah kanan dari sebelumnya, RCH2, CH2, C plus CH, C plus H, CH3, CH3, dibantu oleh asam menjadi RCH2, RC plus H2, di plus CH2, ikatan rangkap 2, CH, CH3, CH3. Jadi sama seperti namanya, isomerisasi dan cracking. Crackingnya menjadi RC plus H2 plus, jadi kan dari satu hidrokarbon panjang dipecah menjadi dua, yang satu parafin ada ionnya, yang satu menjadi olefin gitu. Setelah itu sama, jumlahnya sama, cuma di sini dipisah gitu, di crack, dibuat bagian gitu. Setelah itu selanjutnya adalah olefin hidrogenasi. Di sini reaksi yang tidak ada ionnya nggak ada, jadi cuma olefinnya ada. Olefinnya aja, CH2, ikatan rangkap 2, C, CH3, CH3, direaksikan dengan metal dan H2 menjadi parafin. Jadi, sebetulnya gini, intinya itu begini. Pertama, kita punya ikatan parafin panjang, setelah itu kan dibuat olefin, setelah olefin karena kan kalau misal rantai tunggal kan tidak bisa dibuat karbon ya, tidak bisa dibuat ion ya karena rantai tunggal. Akhirnya dibuatlah kayak gini gitu, dibuatlah prosesnya itu olefin, habis olefin ada ionnya, habis ion di cracking, yang ionnya tidak terikut, setelah itu barulah menjadi parafin dengan rantai yang lebih pendek gitu. Reaksi samping akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan.
Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai reaksi samping dari reaksi hidrocracking, yaitu ada penghilangan sulfur, penghilangan nitrogen, penghilangan oksigen, penghilangan halida, penghilangan metal atau logam, dan juga penjenuhan dari olefin. Nah, di sini penghilangan sulfur, di mana penghilangan sulfur ini mengalami reaksi hidrodesulfurisasi, di mana sulfur ini diubah menjadi senyawa hidrogen sulfur dan hidrokarbon. Setelah itu ada reaksi penghilangan nitrogen, di mana nitrogen ini diubah menjadi senyawa amonia dan juga hidrokarbon. Reaksi yang terjadi pada penghilangan nitrogen ini adalah reaksi hidrodenitrifikasi. Setelah itu ada reaksi penghilangan oksigen. Reaksi penghilangan oksigen ini itu mengubah senyawa oksigen menjadi air dan juga hidrokarbon. Dan juga ada reaksi penghilangan halida, di mana halida ini diubah atau direaksikan menjadi klorid asid dan juga hidrokarbon. Dan ada reaksi penjenuhan olefin. Reaksi penjenuhan olefin ini bertujuan untuk menstabilkan produk ya, supaya waktu penyimpanannya itu dia warna dan ininya itu tetap stabil gitu. Jadi reaksi pada penjenuhannya ini itu senyawa olefin ini direaksikan dan menjadi parafin. Setelah itu ada reaksi penghilangan logam atau metal ini. Metal ini direaksikan di mana dengan katalis. Jadi lama-kelamaan metal ini akan terdekomposisi dan secara permanen itu akan diserap oleh katalis tersebut yang direaksikan itu. Itu adalah reaksi samping dan reaksi utama dari reaksi hidrocracking. Selanjutnya kepada Izin teman. masuk sebentar ya, tahan dulu slide-nya. Jadi gini ya, untuk informasi nanti takutnya salah nangkep gitu. Sebetulnya reaksinya itu banyak literaturnya, di jurnal-jurnal itu banyak orang yang meneliti. Cuma di sini kami mengambil yang paling sedikit dan yang paling mahir bisa kami pahami gitu, walaupun nggak paham sampai dalam banget mungkin. Nah, untuk reaksi samping ini jadi di reaktor pertama yang kiri tadi, tapi untuk reaksi utama itu di reaktor sebelah kanan yang kedua, yang setelah fraksi berat yang tidak ikut produk masuk ke reaksi utama. Tapi kalau yang awal tadi yang setelah diinjeksikan H2 itu reaksi samping. Begitu. Bisa diteruskan. Oke, terima kasih. Mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan tentang katalis hidrocracking. Jadi di sini saya akan menjelaskan 4 mengenai katalis hidrocracking. Yang pertama katalis properties, yang kedua katalis sulfiding, dan yang ketiga katalis deactivated katalis, dan yang terakhir adalah regenerasi katalis. Oke, yang pertama adalah katalis properties. Jadi penggunaan katalis itu nggak bisa sembarangan. Harus disesuaikan tentang kandungan pengotor di dalam feed itu sendiri itu apa. Harus kita sesuaikan dengan kebutuhan kita juga. Nah,
impurities atau sulfur itu kan lebih condong ke fraksi yang lebih berat atau fraksi dengan endpoint besar. Nah, sedangkan feed kita itu adalah vacuum gas oil yang merupakan fraksi berat. Maka dari itu kita perlu katalis yang mampu menghilangkan impurities dan teman-temannya tadi. Ada nitrogen, oksigen, halida, sulfur, dan sebagainya tadi. Nah, jadi katalis hydrocracking sendiri yang digunakan adalah bifunctional katalis, yaitu katalis yang mempunyai dua fungsi, yaitu metal function dan oxide function, yang seperti yang sudah dijelasin sama teman saya tadi untuk main reaction-nya. Nah, katalis ini sendiri, seperti yang dibilang teman saya tadi, kalau di sini tuh reaktornya itu ada dua. Kita menggunakan contoh PFD yang single stage. Jadi reaktor pertama itu dia menghilangkan menghilangkan sulfur, oksigen, impurities, dan teman-temannya. Sedangkan reaktor yang kedua ini, nanti dia akan merubah hidrokarbon panjang tadi menjadi rantai pendek. Nah, untuk katalis hydrocracking sendiri ini ada dua, kan yang seperti dibilang teman saya tadi, yaitu metal function dan acid function. Metal function sendiri ini biasanya disebut sebagai promoters. Nah, promoters ini itu kayak molybdenum, tungsten, kobalt niken, platinum. Nah, fungsinya untuk menghilangkan sulfur, nitrogen, olefin, penjenuhan olefin, dan penjenuhan aromatik itu tadi. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau katalis hydrocracking ini sendiri, pada reaktor yang pertama, reaktor yang menjenuhkan sulfur, menjenuhkan olefin, menghilangkan sulfur itu tadi, dia menggunakan katalis dengan kombinasi nikel, molybdenum, dan tungsten. Nah, makanya metal function udah ada di situ. Nah, yang kedua, acid function. Dia biasanya dikenal dengan nama support. Nah, support itu sendiri biasanya amorf atau zeolite, seperti yang ada di layar ini tadi. Nah, acid function ini biasanya digunakan untuk proses hydrocracking. Nah, kita langsung bandingkan penggunaan tipe amorf dan tipe zeolite, seperti di layar ini. Nah, kalau di tipe amorf ini sendiri kan tanda plusnya ini kan cuma satu. Nah, ini tipe zeolite tanda plusnya ini ada banyak. Tanda plus ini maksudnya keunggulan. Nah, kalau orang kan maunya keunggulannya itu kan pasti banyak gitu kan. Otomatis kita milih zeolite. Tapi ternyata zeolite ini maksimasi produknya lebih condong ke naphtha. Sedangkan kalau kita menggunakan feed vacuum gas oil, produk yang kita mau itu lebih condong ke produk distilat atau kerosin dan juga diesel minyak diesel. Nah, makanya diciptakanlah katalis tipe semi zeolite yang dibilang teman saya tadi, yang memiliki keunggulan kayak zeolite, yang keunggulannya banyak tuh, tapi maksimasi produknya itu mendekati ke kerosin dan diesel. Gitu. Itu untuk penjelasan mengenai katalis properties. Untuk yang selanjutnya mengenai katalis sulfiding. Jadi sulfiding ini adalah proses penginjeksian senyawa sulfida ke reaktor sehingga membentuk metal sulfid. Jadi awalnya itu katalis hydrocracking itu katalis baru atau fresh katalis itu tuh bentuknya tuh masih oksida. Nah, kita harus kasih senyawa sulfida ini sehingga hasilnya jadi metal sulfid. Nah, metal sulfid ini tuh sisi aktif gitu loh untuk mengaktifkan katalis biar katalisnya itu bisa mereaksikan sesuatu tanpa ikut bereaksi. Nah, gitu. Nah, untuk proses sulfiding ini ada dua cara, in situ dan ex situ. Jadi in situ itu dilakukan proses sulfiding pada unit itu sendiri, dan untuk ex situ dilakukan di luar unit itu atau menggunakan vendor-vendor gitu. Nah, kalau unit in situ itu biasanya ada dua fase, sulfida fase liquid dan sulfida fase gas. Nah, yang biasa dipakai kebanyakan itu liquid karena keunggulannya itu lebih banyak gitu. Oke, selanjutnya ini. Nah, senyawa sulfida yang biasanya dipakai untuk proses sulfiding itu ada di MDS, etil merkaptan, dan TBPS. Bisa dilihat reaksinya di bawahnya. Ketika direaksikan dengan hidrogen, terdapat ada produk kanannya itu yaitu C2H6H2S, CH4H2S, CH4H2S, H2O. Nah, itu semua di situ menghasilkan produk samping berupa H2S yang akan dipisahkan dengan menggunakan alat scrubber tadi.
Gitu untuk penjelasan mengenai katalis sulfiding. Untuk selanjutnya deactivated katalis. Jadi katalis itu kan ada kan ya proses ketika dia jenuh, proses ketika dia tuh udah nggak bisa mereaksikan suatu reaksi gitulah. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan katalis itu bisa jadi nggak aktif. Yang pertama karena umur katalis. Emang udah umur, udah kelamaan dipakai dan maksudnya udah jenuh gitu. Jadi dia perlu diregenerasi gitu. Nah, katalis itu sendiri biasanya dia tuh umurnya itu mencapai 18 meter kubik feet per kg katalis. Jadi kalau sudah lebih dari itu biasanya dia sudah udah umur, udah perlu diganti dengan katalis yang baru gitu. Untuk deaktivasi katalis yang kedua adalah karena senyawa amonia. Seperti yang udah dibilang teman saya tadi, Andre, kalau semisal terdapat reaksi samping, yaitu reaksi ketika ada nitrogen, penghilangannya itu dengan cara merubah menjadi amonia dan hidrokarbon. Nah, ketika dia merubah menjadi amonia, amonia ini sebenarnya nggak boleh ada di katalis. Karena apa? Karena ketika ada amonia, dan ketika amonianya itu nggak dihilangkan, dia akan berebut tempat gitu loh sama feed. Jadi yang seharusnya dia bereaksi di sini karena udah diisi sama amonia, jadi ada akumulasinya kan. Nah, jadi dia udah nggak bisa aktivasi dari katalis itu sendiri menurun. Akibatnya produk yang diproduksi itu juga akan menurun. Makanya untuk menghilangkan amonia tersebut kita perlu injeksikan wastewater secara berkala agar amonianya itu nanti larut. Terus nanti katalisnya itu bisa dipakai lagi gitu. Untuk yang ketiga ada coke. Jadi kita kan udah tahu nih kalau semisal katalis yang terlalu sering dipakai apalagi dengan temperatur yang melebihi yang seharusnya, dia tuh nanti bakal ada coke di situ. Nah, untuk kira-kira biar coke ini nggak ada gitu gimana? Nah, kita bisa tambahin tekanan hidrogen parsialnya dan sebagainya sehingga kita bisa meminimalisir terjadinya coke. Nah, yang terakhir adalah keracunan logam. Nah, keracunan logam ini sendiri itu karena senyawa sulfur yang tadi di reaktor pertama itu tadi nggak maksudnya nggak diminimalisir gitu. Jadi udah lebih dari yang seharusnya sehingga katalis itu sendiri bisa keracunan logam. Mungkin bisa diregenerasi, tapi ada keracunan logam yang permanen sehingga katalis itu harus diganti dengan baru. Gitu. Makanya kita langsung masuk ke regenerasi katalis. Oke. Nah, regenerasi katalis ini adalah untuk mengembalikan kejenuhan katalis tadi menjadi tidak jenuh. Tapi kebanyakan regenerasi katalis itu kalau zaman sekarang itu sudah kurang dipakai. Karena apa? Karena sekarang kalau kita pertimbangkan dengan tingkat keekonomisannya, keefisiensinya, itu lebih mending gitu kita gunakan katalis yang baru gitu. Jadi untuk sekarang regenerasi katalis pada unit hydrocracking sendiri itu sudah ada yang pakai, masih ada. Tapi untuk kedepannya itu banyak yang lebih mending beli katalis yang baru karena kalau katalis baru itu jelas dia pasti bisa aktivasinya lebih bagus, selektivitasnya lebih bagus. Tapi kalau meregenerasi jelas kalau regenerasi itu pasti akan menurun walaupun tidak banyak. Mungkin begitu penjelasan mengenai katalis hydrocracking. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Oke, itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Di sini saya akan memberi kesimpulan dari materi kami, yaitu hydrocracking ini merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan energi yang meningkat seiring perkembangan zaman. Dan tujuan dari proses hydrocracking sendiri itu untuk mengkonversi FGO. FGO itu vacuum gas oil dan fraksi berat lainnya menjadi fraksi-fraksi yang lebih ringan, seperti contohnya itu nafta, diesel, dan gas. Dan proses hydrocracking ini juga dia menggunakan hidrogen, katalis, dan tekanan dan suhu yang tinggi. Dan proses dari hydrocracking ini dia merangkai fraksi berat dengan bantuan katalis dan hidrogen pada suhu dan tekanan tinggi sehingga bahan baku hidrokarbon rantai panjang akan terpecah dan terpotong-potong. Itu kesimpulan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.